Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kenapa seorang ulama yang hidup lebih dari 9 abad yang lalu masih saja terus disebut hingga saat ini? Kenapa sih namanya selalu menjadi pembahasan ketika orang berbicara tentang ilmu filsafat dan moralitas? Kenapa warisan pemikirannya mampu melintasi batas zaman? Hingga sampai ke Nusantara yang jauh dari tanah kelahirannya. Sedikit kisah dari Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 1058 Masehi di Tus, Khurasan, Persia. Beliau berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya hanya seorang pemintal wol, namun kesederhanaan itu diimbangi oleh warisan spiritual dan intelektual, yaitu kecintaan yang mendalam sang ayah terhadap ilmu agama. Namun, sang ayah pergi terlebih dahulu meninggalkan Al-Ghazali. Al-Ghazali dan saudaranya dititipkan sang ayah kepada sahabatnya, yaitu seorang sufi. Disinilah awal Al-Ghazali membentuk pondasi kehidupan, menekankan spiritualitas dan disiplin batin. Setelah menyelesaikan pendidikan awal di kampung halaman, Al-Ghazali merasa terdorong untuk mengejar tradisi keilmuan yang lebih maju pada saat itu, yaitu di kota Jurjan. Namun, dalam perjalanan, Al-Ghazali mengalami perampokan, dan yang hilang bukanlah harta maupun benda, melainkan seluruh catatan pelajarannya. Peristiwa ini bukan hanya sekedar kehilangan materi, melainkan krisis batin yang dialami Al-Ghazali. Ia tiba-tiba tersadar bahwa ilmu yang ia kumpulkan selama ini hanya berada di luar dirinya sendiri. Peristiwa ini menanamkan ajaran yang sangat mendalam. Ilmu sejati bukan sekedar yang tertulis, melainkan haruslah melekat kuat dan tak terlepaskan dalam hati dan pikiran kita. Peristiwa itu tidak membuatnya menyerah, justru sebaliknya. Kesulitan itu justru memicu tekad yang luar biasa. Sejak saat itu, Al-Ghazali berjuang dengan ketekunan dan keuletan untuk tidak hanya memahami, tetapi juga benar-benar menghafal semua ilmu yang ia pelajari, mengubah kesulitan menjadi dorongan semangat belajar yang tak terhentikan. Dorongan dari krisis batin itu menghantarkan langkah Al-Ghazali selanjutnya ke negeri Nishapur, salah satu pusat keilmuan terbesar yang menjadi magnet para intelektual masa itu. Disinilah awal pertemuannya dengan sosok yang kelak menjadi jangkar intelektual dan spiritualnya, yaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Imam Al-Haramain Al-Juwaini bukan hanya sekedar dosen, melainkan guru besar yang membentuk cara berpikir Al-Ghazali secara menyeluruh. Tidak hanya dalam ilmu kalam dan ilmu fikih, tetapi juga dalam ilmu sufi. Hubungan ini menjadi masa proses di mana ketekunan Al-Ghazali diasah oleh salah satu pemikiran yang tajam di masanya. Kecerdasan Al-Ghazali yang sangat luar biasa tidak luput dari perhatian Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk mencari sosok paling kompeten untuk menempati posisi mengajar di institusi paling tinggi pada masa itu, yaitu Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Pilihan Nizam al-Mulk jatuh pada Al-Ghazali. Sudah sekitar 34 tahun, Al-Ghazali tiba di Baghdad. Ia langsung dipercaya untuk memegang jabatan tertinggi, mengajar, dan memimpin diskusi di hadapan para pelajar dan ulama senior dari berbagai wilayah. Pada abad ke-11 Masehi, di Baghdad, peradaban Islam berdiri di puncak kegemilangannya. Kota ini menjadi kawah candra di muka para pemikir matematika, astronomi, dan kedokteran yang berkembang pesat pada masa itu. Tapi, di balik kemajuan itu, sebuah warisan kuno mengancam dari negeri Yunani, yaitu ajaran Aristoteles dan Plato, yang diterjemahkan 2 abad sebelum. Para filsuf muslim, falsafah terpesona. Mereka mengambil logika Yunani untuk membedah hakikat Tuhan,
alam, dan jiwa. Akal dijunjung sebagai mahkota tertinggi, seolah-olah ia mampu menyingkap seluruh rahasia langit. Abu Hamid Al-Ghazali, dia tahu di balik kemajuan rasionalitas ini ada retakan yang mengoyak dasar iman. Imam Al-Ghazali, teologi dan logikawan brilian, mengkritik filsuf seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi dalam Tahafut Al-Falasifah karena terjebak konsep Yunani yang bertentangan dengan Al-Quran seperti alam qadim dan keraguan kebangkitan jasmani. Ia menggunakan logika untuk membongkar 20 kesalahan mereka dalam menjaga kemurnian tauhid. Di puncak ketenarannya, usia 40-an, ia dilanda keraguan spiritual dan meninggalkan jabatan, harta, serta Baghdad untuk mengembara sebagai sufi selama lebih dari 1 dekade, menyepi di Gua Suriah, Makam Ibrahim, dan Baitul Maqdis. Pengalaman ini melahirkan Ihya Ulumuddin, mahakarya yang menyatukan syariat, akal, dan sufisme, menegaskan akal butuh wahyu sebagai panduan agar tidak tersesat. Imam Al-Ghazali kemudian kembali sebagai penyeimbang pemikiran Islam. Di negeri Baghdad, di mana kitab-kitab Yunani telah diterjemahkan secara besar-besaran, Al-Ghazali melihat badai mengancam. Filsafat Aristoteles dan logikanya yang sangat bengis jadi seperti pisau bermata dua. Ia membelah mitos tetapi juga mengiris jantung wahyu. Para filosofi muslim terpesona oleh kemegahan Yunani, mulai meragukan hal-hal yang tidak boleh diragukan, bahwa alam ini lahir dari kun fayakun, bahwa tubuh akan bangkit di akhirat, dan bahwa kehendak Allah melampaui segala hukum sebab akibat. Bagi Al-Ghazali, ini bukan hanya sekedar perdebatan, melainkan pertarungan untuk menyelamatkan jiwa peradaban. Dalam Tahafut Al-Falasifah, ia menuding 3 dosa filsafat Yunani. Pertama, ia mengklaim bahwa alam ini qadim, tidak berawal, bertentangan dengan kemahakuasaan Sang Pencipta. Kedua, pengingkaran kebangkitan jasmani yang mengubah akhirat menjadi dongeng. Ketiga, kausalitas cahaya yang membelenggu kuasa Tuhan. Dalam rantai sebab akibat buta, mereka mengutuk kesyirikan Hardik Al-Ghazali. Tetapi mereka sendiri menyembah logika di antara para filsuf yang dikritiknya. Al-Ghazali membantah argumen itu titik demi titik. Soal jiwa, jika jiwa abadi tanpa kebangkitan jasmani, lalu apa arti tanggung jawab manusia? Soal mukjizat, jika Tuhan terbelenggu hukum alam, bagaimana Musa membelah laut? Dan soal pengetahuan Tuhan, jika Dia hanya tahu universal bukan detail kehidupan, maka doa kita adalah bisu. Krisis yang dialami Al-Ghazali adalah bukti bahwa seorang ulama besar pun tetap manusia. Sehebat apapun logika, setinggi apapun ilmu, hati tetap membutuhkan ketenangan, dan ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan harta ataupun dipaksakan dengan kekuasaan. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang resah dapat menempuh kedamaian sejati. Krisis batin bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kebangkitan baru. Dari kegelisahan di Baghdad lahir cahaya yang menyinari dunia selama berabad-abad. Dari keputusasaan itu, lahir semangat baru untuk menulis, mengajar, dan membimbing umat dengan jalan yang lebih bijak. Kisah ini mengajarkan pada manusia bahwa seringkali harus kehilangan segalanya untuk menemukan sesuatu yang lebih berharga. Kitab Ihya juga memiliki relevansi besar bagi kehidupan modern saat ini. Ia mengingatkan bahwa agama bukan sekedar ritual tetapi jalan hidup yang menyentuh hati dan jiwa. Sholat tanpa keikhlasan hanya menjadi gerakan tubuh jaka, tanpa ketulusan hanya menjadi transaksi, dan ilmu tanpa moral hanya menjadi senjata yang berbahaya.
Agama bukan hanya milik ulama, tetapi juga milik setiap muslim yang ingin menjalani hidup dengan benar. Dengan begitu, agama tidak lagi menjadi beban melainkan sumber kebahagiaan. Perjalanan pemikiran Al-Ghazali tidak hanya berhenti pada ranah pribadi maupun spiritual. Pemikirannya sampai kepada bidang politik. Setiap pemikiran keagamaan tidak bisa dilepaskan dari persoalan politik. Al-Ghazali tampil sebagai sosok yang berusaha menyatukan spiritualitas dan realitas kekuasaan. Para penguasa membutuhkan dukungan ulama untuk mendapatkan legitimasi, sedangkan ulama membutuhkan stabilitas politik agar ilmu dan dakwah dapat berkembang. Pemikiran Al-Ghazali bahwa agama dan kekuasaan ibarat dua saudara kembar. Agama adalah pondasi, sementara kekuasaan adalah penjaga. Tanpa kekuasaan, agama bisa lemah dan tidak mampu melindungi masyarakat. Sebaliknya, tanpa agama, kekuasaan bisa berubah menjadi tirani yang merugikan rakyat. Dalam karyanya disampaikan kritik dan peringatan yang tegas terhadap penguasa-penguasa, diingatkan agar tidak menyalahgunakan kekuasaan, tidak menindas rakyat, dan selalu menjadikan syariat sebagai pedoman dalam memimpin kekuasaan. Yang tidak diiringi keadilan pada akhirnya akan runtuh, sedangkan kekuasaan yang dipijak pada keadilan lama-lama bertahan lama. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.